down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Fiza sebagai moderator. Saya Fitriana Fendi sebagai pembaca materi. Saya Anissa sebagai pembaca materi. Saya Izan Fitri sebagai pembaca materi. Saya Fatia Hanifah sebagai pembaca materi. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang perintah menutup aurat bagi perempuan. Baiklah, materi pertama yaitu memberikan pengertian mengenai dalil Al-Quran tentang menutup aurat bagi perempuan yang akan disampaikan oleh Fatia. Perintah menutup aurat adalah kewajiban bagi perempuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kehormatan, memelihara kesucian diri dan menciptakan ketertiban sosial. Dalam surah Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin al-mu'minina yudnina 'alaihinna fala yu'dain. Zalika adna ay yu'rafna fala yu'dain. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan perempuan mukmin lainnya, hendaklah mereka menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka supaya mereka lebih mudah dikenali dan tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini memerintahkan istri-istri Nabi, anak-anak perempuan Nabi dan istri para mukmin lainnya untuk menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka supaya mereka tidak diganggu, supaya mereka lebih mudah dikenali serta pembeda bagi budak perempuan pada masa itu. Materi kedua adalah hadis yang berkaitan dengan perintah menutup aurat bagi perempuan serta menjelaskan kajian akademik Indonesia yang dijelaskan oleh MUPI. Hadis tentang batasan aurat, pengecualian wajah dan telapak tangan, yang artinya dari Aisyah RA diriwayatkan bahwa Asma bin Abu Bakar masuk ke tempat Rasulullah dengan memakai baju tipis. Kemudian Rasulullah berpaling daripadanya dan bersabda, "Hai Asma, sesungguhnya apabila wanita itu sudah sampai masa haid, tidaklah boleh dilihatkan sebagian tubuhnya kecuali ini dan ini." Beliau menunjuk kepada muka dan kedua telapak tangannya. Hadis Abu Bakar, Dawud, dan dikatakan hadis ini mursal, tetapi Albani mengatakan hadis ini sahih. Kajian akademik terbagi menjadi dua. Yang pertama, aspek hukum dan tafsir atau normatif religius. A. Penegasan kewajiban jilbab dan khimar. Dalilnya itu terdapat dalam surat Quran An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59. Yang B. Isu perbedaan penafsiran atau ikhtilaf, membandingkan pandangan ulama yang berbeda yaitu Muhammad Quraisy, Sibab, dan Ibnu Abbas dan tafsir klasik. Yang kedua, aspek implementasi dan sosiologis atau kontemporer. Yang A. Hijab sebagai identitas dan simbol kehormatan. Yang B. Kritik pakaian kasiyatun ariyatun. C. Respon terhadap argumen hati bersih. Materi ketiga adalah menelusuri sejarah, penetapan dalil dan hukum perintah menutup aurat dalam Islam, serta membandingkan antara dalil syariah dan hukum positif negara yang akan disampaikan oleh Anissa. Sejarah penerapan dalil dan hukuman. Sejarah penerapan dalil, perintahnya menutup aurat diterapkan secara bertahap pada masa awal Islam di Madinah, khususnya setelah hijrah. Latar belakang sosial turunnya ayat-ayat tentang hijrah sekitar tahun 4-5 Hijriah adalah respon terhadap masalah sosial, yaitu adanya gangguan pelecehan dari kaum munafik atau orang fasik terhadap perempuan di Madinah. Tujuan historis Al-Quran Al-Ahzab ayat 59 secara jelas menyatakan tujuannya adalah supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Ini membedakan perempuan mereka yang berhijab dari badak yang tidak diwajibkan, sehingga melindungi mereka dari pelecehan. Hukuman, sanksi syariat klasik pelanggaran perintah menutup aurat adalah dosa maksiat.
yang sanksi utamanya adalah pertanggungjawaban di akhirat. Dalam hukum pidana Islam klasik, tidak ada sanksi had atau hukuman wajib yang ditetapkan. Pelanggaran yang dilakukan di ruang publik dan dianggap merusak moralitas atau ketertiban umum pada dikenakan sanksi tazir atau sanksi diskresional yang ditentukan oleh hakim atau penguasa. Yang terakhir adalah menarik implikasi dan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Izzatul. Implikasi dan kesimpulan. Implikasi ketaatan spiritual perintah menutup aurat adalah ujian keimanan dan ketaatan langsung kepada Allah. Perlindungan dan penghormatan secara sosial. Penutupan aurat dipahami sebagai bentuk perlindungan dari fitnah dan cara untuk menuntut penghormatan terhadap martabat perempuan. Dampak hukum sosial. Indonesia menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi dan hak beragama. Kesimpulannya, perintah menutup aurat bagi perempuan adalah kewajiban teologis yang tegas berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia, kewajiban ini tidak bertentangan dengan hukum positif, bahkan diakui sebagai dari hak kebebasan beragama. Oleh karena itu, penutup aurat di Indonesia adalah manifestasi dari ketaatan individu yang dijamin oleh hukum negara, bukan paksaan hukum positif. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.